Ini pernah ditawar berapa Om? 12 sekian. 12 M. Wush. Buset deh, ini kayak mobil baru Om. Bisa dijilat nih Om. Berapa tuh Om kira-kira yang kita harus siapin kalau kita mau main muscle car? 2,5 M. 2,5 M. Ini pelek-pelek begini custom habis berapa Om? Pajero baru keluar dari dealer Mas. Ini, pelek ini. Yo, what up, people? Back in between Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Masih di KR TV. Terima kasih buat Royal People, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini seperti biasa kita akan bikin konten yang sangat spesial lagi Royal People. Kita akan menggeledah satu tempat yang sudah banyak di request sama Royal People pastinya. Karena gue sayang banget sama lo dan lo semuanya. Makanya gue akan wujudin requestan kalian. Gue sebenarnya udah pernah main ke tempat beliau, tapi kemarin banyak yang request karena tempat beliau ini sudah baru, sudah lebih keren dan pastinya lebih lebih mewah lagi ya. Bukan di belakang ini tanah kosong ya. Lu bayangin ya, di tengah lokasi seperti hutan begini ya. Ini ada satu tempat yang isinya harta karun ya. Bener-bener kita udah kayak kartel Mexico ini ya. Kita bel langsung. Permisi, Om Gali. Woi. Om Gali. Gila, udah lama banget gua gak ketemu Om Gali. Apa kabar Om? Segini. Sehat Om ya? Sehat. Kayaknya Om makin muda. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Semoga begitu. Semoga begitu ya? Biar biar kita tetap semangat. Biar tetap Ya, semangat. yang tua aja semangat, masa yang muda nggak semangat. Betul. Walaupun susah senang, harus happy. Ya, harus happy. Dihadepin Om ya? Hadepin. Oke, gue udah lama banget nggak ketemu sama Om Gali, kurang lebih 2-3 tahun Om ya? Ya, 3 tahun. 3 tahun lah ya, kita nggak ngonten juga. Waktu itu Om Gali janji mau ngajak gua muter-muter pakai Monaro. Iya. Belum jadi-jadi. Iya. Iya kan? Oke. Kita katanya mau di Buna mau burn out Om. Rolling burn out. Gak jadi-jadi kita Om. Nggak jadi. Mungkin next time Udah ya. keburu pindah. Udah keburu pindah, sekarang tempatnya. Gila lu bayangin, ini kayak di kartel Mexico Om. Nggak, ini kita nih di pelosok ini sebenarnya. Ini, wah gokil. Lu di map nggak ada John, di map nggak ada. Pohon singkong ya. Itu pohon kelapa, pohon singkong, lengkap di sini semua tuh. Ada apa lagi tuh? Ada pemancingan ikan. Iya, ikan. Ada ikan juga. Ada danau. Gokil. Tapi izin boleh digeledah Om ya? Boleh dong. Kita langsung geledah karena ini isinya harta karun semua John. Ini impian-impian para laki-laki. Mostly laki-laki. Hopefully so. Saya sebagai laki-laki mewakili. Ini kayaknya mobil-mobil di dalam adalah impian-impian Om. Rasanya sih enggak lah, ini mobil biasa aja, cuman beda tahun. Tapi Beda emang tahun. saya seneng banget Om Gali ini orangnya sangat-sangat low key, low profile. Emang lo saya. Emang lo ya? Emang lo. Giginya lo kali Om. Apa giginya lo? Aduh. Ini boleh saya buka Om ya? Boleh. Oke. Kita akan buka. Ini dia. Wah, Zenix. Kenapa mobil ini Om? Iya, ini gimana? Ini mobil operasional. Mobil harian. Karena capek juga ya. Iya. Sayang juga. Iya bener. Iya kan? Lebih ke sayang ya? Kalau ini ada apa-apa kan di sini banyak. Aman, bisa spare partnya melimpah. Iya kan? Nah, kita akan menggeledah G-Speed ya. Waktu itu gue pernah geledah G-Speed, tapi udah lama banget. Nah, kita akan update, ini tempat baru yang sangat luas. Ya begitu, pokoknya tonton video ini sampai habis. Oke, kita akan belajar lagi sama Om Gali tentang mesin muscle car. Iya. Ya, karena Om Gali spesialis. Kira-kira begitu dia. V-engine? American V8. Yes, American V8. Karena di sini banyak banget mobil-mobil yang nantinya bisa cuci mata lalu, John. Ini langsung disambut sama Chevrolet apa nih Om? Ini Chevrolet K30. K30? Orang bilang ini, banyak yang bilang ini GMC, tapi sebenarnya ini namanya aslinya Chevrolet K30. K30? K. Oke. Ya. Kenapa K? Karena dia 4x4. Oh. Kalau C itu 4x2. Kalau buka 24 jam? Itu pom bensin. Kan 24 Om. Oh, kan 24. Iya. 24. Apa yang spesial dari K30 ini Om? Ya, ini sangat spesial buat saya. Ya. Karena saya pikir ini satu-satunya mobil yang saya sudah pernah bawa mudik. Mudik? Kemana Om? Ke Jogja. Ke Jogja, oke. Dengan BBM ya lumayan ya. Lumayan. Seliter
2 kilo. 2 rumah. Iya, ini saya bawa sekitar 2 kilo sampai ke Jogja, sampai macet-macet itu udah kemana-mana ini mobil sebenarnya. Berarti ini udah terbukti Ya, durability-nya di memang tahun baru ya. masih bisa ya Om ya? Ya, Masih nggak reliable? Iya, Oke. karena ini saya nggak, kalau bawa ini sebenarnya nggak takut sama motor. Nggak takut motor, nggak takut jalanan rusak, Iya, nggak takut banjir. bener. Ya, cuma takut ngelindes. Om. Iya, bukan. Ya kan serem banget nih. Takut mobil. miskin. Takut miskin, iya. Banyak bensinnya. Banyak bensinnya, bener. bensinnya. Oke, ini Om, kemarin saya terakhir belum ada nih mobilnya Om. Ya, sebenarnya ini saya sudah punya sudah lama, cuman di tempat yang berbeda. Oke, di tempat rahasia gitu ya? Di tempat yang berbeda, jadi karena waktu itu kan tempat kita kan kecil, jadi Belum sebesar sekarang ya? ya, jadi kira-kira bisa kita pindah, bisa kita buat mainan. Di sini kan masih banyak kebun-kebun, Yes. gitu. Naik ini emang enak. Ke depan gitu. langsung nggak peduli Om ya? Iya, jalan terus. Jadi Oke. makanya ini saya bawa ke sini. Oke, gitu. ini K30 berarti yang military spec berarti Om ya? Military spec. Oke, mungkin buat Roy people yang belum tahu military spec itu bedainnya kayak gimana sih Om? Oke, military spec itu kita bisa lihat di sini Mas. Ini yang contoh yang bisa kelihatan langsung Paling gampang ya, paling gampang. Ini lihat dari velgnya. Oke. Ini 5 baut. Maaf kok 5 baut, 8 baut. Baut 8. Baut 8 tuh. Oke. Kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang biasa ini 6 baut. Oh, jadi kalau military spec itu pasti 8 baut? Iya, 8 baut. Pada tahunnya itu, Pada tahunnya. ini tahun 78 Oh. mobil ini. Dan ini memang salah satu andalan para kita pada zamannya. Berarti Ya. ini memang dipakai tentara kita Ya. pada masa itu? Ya. Oh, ini berapa cc Om? Ini kebetulan 5.700 cc. 5.700 V8, cc. ya biasa ini kan daerah V8 jadi ini juga. Mobil Harus- Amerika V8. Harus ya? gitu loh. Standarnya sini harus V8? Ya, adanya juga cuman ini Mas, mobil Mas. V8. Makanya mobil Expenggot taruh di luar, mobil listrik nggak boleh masuk katanya. Bisa aja nih. Om, ini bannya masih ada Om, kayak gini-gini Om? Ada Mas, ini ban 3, kebetulan aslinya waktu itu bannya 37. Oke. Cuman berhubung kita mau ganti waktu itu bannya nggak ada, waktu itu aslinya pakai Super Swamper 37 dan karena bannya juga mesti order. Order ya Om ya? Dan Susah nih. kalau nggak salah segini 18 jutaan 18 sebiji. juta satu, John. Nah, ini akhirnya Gokil. pakai ban yang lebih murah lah. Ini ada kelabangnya di sini nggak? Ya, Ban. ini udah dari sananya deh. Ngeri banget ban kelabang ini namanya Om. Tatoknya kali ini. tatoknya. Iya. Ini ada over fendernya emang dari sana ya Om? Ya, kita tambahin dari. Gaya-gaya aja. Ini apa yang udah di Om modifikasi? Ya jelas mesin itu awalnya nggak bisa dipakai jalan jauh, sekarang sudah bisa dipakai jalan jauh. Oke. Lalu ini rubah dari setir kiri ke kanan, Convert ya? convert, terus semuanya Bodinya di sini, dicat bodinya lagi. ya, dicat lagi. Dan ini tadinya ada tempat buat M50, Oh, buat senjata ya? senapan, senjata, terus habisin Di semua. take out ya? Ini kacanya masih anti peluru atau enggak? Enggak, sudah enggak. Udah enggak ya? Udah Sudah enggak. Ya, sipil ya? ini yang jarang, ini termasuk ini dimodifikasi extend cabin namanya nih. Extend cabin. Oh iya benar, Kan sedikit harus space. segini, ini jadi nambah. Buat naruh barang doang Om ya? Baru naruh barang. Itu masih ada peluru Om? Iya, tempatnya aja. Tempatnya peluru. Keren sini. Om, saya boleh lihat izin dalam Boleh, ya? silakan. Izin ya? Wah, gila. Nih, saya coba tutup pintu boleh? Iya, boleh. Katanya harus dibanting Om, bener ya? Ya, nggak di mana tapi dorongnya yang niat. Oh, gini. Cep, Oh, kurang. nggak bisa. Kurang. Nggak bisa. Gitu cara nutupnya John ya. Jadi, nggak bisa halus dong di sini. Nggak Om? bisa. Kan Memang begitu? Amerika. Besinya aja tebel. Iya, besinya tebel banget tuh. Tuh, saya izin ketok ya Om ya? Iya. Tapi nggak ada bulan. Oh iya, bener tuh. Dengar suaranya deh. Ini kaleng semua loh. Tuh. Kenapa bisa kaleng semua Om? Bener-bener nggak didempul gini? Salah satunya dari pengerjaan sih. Pengerjaan tuh ngaruh. Pengerjaannya ya? memang. Ini udah power window belum Om? Nggak, belum. Zaman dulu nggak ada power Ya. window ya, itu masih engkol. Ya. Terus ngerubah dari kiri ke kanan. Berarti Ya. Om beli dashboardnya? Dashboardnya kita buat. Oke, berarti ini Om dashboardnya bikin sendiri ya? Ya, bikin, semuanya bikin. Pakai tangan ya? Ya, ini Belum tangan, pakai komputer nih, Om? Nggak ada kita yang pakai Om. Gimana Om cara bikin dashboard pakai tangan Om? Ya kita gambar, kita skate, kita ukur, engineering. Oh. Itulah dia. Jadi base dari Om Gali ini memang teknik listrik ya Om? Saya sebenarnya electrical ya. listrik. Electrical. Jadi memang ngitung-ngitung jago nih Om Gali nih. Ngitung keuangan juga jago nggak Om? Lumayan. Iya ya. Oke, Semuanya oke. tetap awalnya kira-kira, tapi begitu diukur pakai alat ukur yang presisi, ternyata hasilnya juga presisi. Pas ya Om ya? Pas. Saya izin naik Om ya? Ya, silakan. Naiknya harus begini ya? Iya, tuh, pasti enak deh. Gila. Ih, goyangannya juga mantep Om ya? Suspensinya full Ome, Full Ome. Old Man Emu. Old man, coba saya naik. Wah,
gini tuh rasanya ya. Berarti dashboardnya Om bikin sendiri. Ya. Terus kesulitannya di mana Om ngerubah dari kiri ke kanan di mobil ini? Disetir sama knalpot. Di setir sama knalpot. Ya, kenapa? Karena setir ini kan dia ke knalpot kan dia entah mentok apa Iya. enggak, Iya. gitu kan. Dudukannya Terus udah juga kali ya. Enak apa enggak, pas apa enggak. Kalau ini sih saya yakin sudah pas karena emang saya ngukur pakai saya sendiri. Oh, ini Ukurannya saya. ini. ukuran Om Gali Ya. dengan tinggi berapa Om? Ya 170. 170-an rata-rata orang Indonesia Ya. ya. Ini bisa dimundurin juga. Coba aja. Oh, coba saya izin. Ini bisa nyala Om? Bentar. Coba ya. Lighting aman? Oh, kalian. Gue lagi nanya lighting aman. Gacor juga. Tiba-tiba nyala. Wih. Coaster-nya begini Om. Apa ya? Ini coaster. Ya, jadi begitu modelnya. Dan ini masih karburator semua di sini. Blok gitu Om ya. Cuma dicoel doang Om. Iya. Begitu Om. Ya emang kebetulan bumbunya mungkin pas ya. Jadi Pas ya. Kokinya tepat nih kayaknya nih. Gokil ya. Oh, ada AC Om. Jakarta panas, Mas. Gokil. Ada AC-nya John. Dingin lagi. Keren sih keren. Ini si Amerika banget ya. Gokil. Ini berapa speed Om? 3. 3 speed doang? Ya. Top speednya kira-kira bisa berapa? Yang saya udah pernah sih nggak nyampe 120, Mas. Oh, karena ini mobil tinggi mobil ya. hutan memang. Mobil hutan. Yang penting torsinya Om ya. Ya, dan terbukti kemana-mana bisa. Bisa jalan ya. Ya. Ini sen sini ya. Ya, coba yang sen. Masih hidup ya sennya ya. Semua hidup. Berarti emang ini benar-benar masih bisa dipakai Om. Memang ini dipakai. Saya punya mobil ini fungsinya saya ke pom bensin, Heeh. isi full, balik terus bensin buat nyedot buat manas-manasin yang lain. Karena ini tangki berapa? 120. Buset, 120 liter tangki ini, John. Gila. Gokil. Oke, kita matiin. Itu dikatasin semua coba. Lampunya ditekan-tekan Lampunya semua. tekan-tekan ya. Coba. Semua, Mas. Oh, Nah, itu dari depan. ini siang di depan kita, Mas. Ini kalau malam jelas banget ya. Siang. Gokil. Saya izin ngegas boleh, Om? Ya, boleh. Goyang mobilnya. Ini kenikmatan laki-laki, guys. Ih, cuma dicoel doang loh itu. Baik om. Daripada Ya, matiin aja dulu itu. kita matiin aja om, ini matiin semua ya. Iya. Matiinnya cuma gini. Ya. Matiin biasa. Ya, matiin aja. Oke, ini kuncinya. Ya udah, begitu aja. Oh, dia nggak bisa dicopot ya. Ya bisa sih, bisa. Berarti ini om punya mobil ini udah berapa tahun? 14, hampir 15 tahun saya punya mobil ini. Susah dapatnya dulu om. Susah. Dapatnya nggak nyangka aja. Tentunya saya dapat ini dan saya kaget. Dan, ini mobil, sebenarnya ini mobil yang saya idamkan. Jadi gini, pada waktu dulu saya masih sekolah, saya ngeliat ada orang bawa begini, ini keren banget mas, mobilnya gede, tinggi, gagah gitu, laki kan? Iya, laki banget. Ketika saya punya ini, saya juga, rasanya, ya seneng banget. Seneng ya. Ini adalah ya mobil impian saya termasuk dan mobil yang paling dicari oleh teman-teman di off-road Kalangan ini ya, off-road. pada waktu itu. Iya. Ya sekarang kan udah pada pakai diesel. Diesel semua om ya. Ini masih bensin berarti om ya? Masih bensin. Masih bensin. Bensin apa om? Pertamax lah. Iya, Atau ya oktan bensin plat yang swasta. Swasta ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau detail satu-satu seperti biasa, karena ini lo lihat banyak banget di sini mobil-mobil impian laki-laki, John. Udah pasti laki-laki pecinta Amerika di sini ya. Mostly mobil Om Gali ini Amerika semua. Walaupun ada Australia. Ini Amerika. Nyari apa Om? Oh ini belum. Ini buat apa? Buat duduk? Ya buat duduk. Oh, buat duduk. Oh, ini kuat nih Om ya? Kuat. Stop it. Get some help. Kuat lah, Karimun naik di sini juga bisa. Oh, itu dudukan buat senjata tuh Om ya? Itu buat tadinya di sini nih. Oh. Sini satu. Di sini Tembak-tembak. ada sunroof. Oh, tadi ada sunroof? Ada sunroof buat berdiri. Oh. Itu. Gokil. Oke, Gitu. kita tutup aja kali Om. Oke. Tutup. Ini, wush. Ini kalau Brio nabrak, kira-kira yang rusak Brio atau ini? Oh sudah. Saya udah pernah. Udah nabrak. Ya saya sih terus terang aja ya. Kasihan sama yang nabrak. Ini kalau saya naik Mio meleng Om, ketusuk perut saya Om. Ya, iya sih. Ini mobil sedan waktu itu nabrak, kacanya sampai pecah, kap mesinnya naik. Saya nggak ada yang... Gak ada yang rusak ya? Oke, kita akan lanjut ngeliat koleksi dari Om Gali. Ini ada mobil yang udah masuk ke SEMA. Sebenarnya udah pernah saya review Om ya. Ini berapa cc Om yang ini? Ini 5.700, aslinya 5.000. Kita modif. Ada 3 mobil Om Gali yang pernah masuk ke SEMA. SEMA itu kalau lu belum tahu, lu googling sendiri apa itu SEMA. Ya, nih, SEMA Battle of the Builders. Ini kompetisi paling bergengsi buat para builders mobil. Dan Om Gali ini kayaknya yang satu-satunya Om ya? Ya dari Asia masih. Dari Asia
satu-satunya nih, Gali Laksono. Yang ini tahun 2013 Om. 2019. Yang ini 2019, ini 2013. 2013. Yang itu sana 2020. 2020. Berarti yang terakhir banget yang itu ya. Yang itu. Si C10 ya. Ya. Oke, ini ada buktinya. Dari berapa ribu orang kemarin Om? 1.500.000 sekian mobil Yang submit ya. yang submit, yang apa masuk kualifikasi itu 430.000. 430.000. Lalu yang bisa masuk venue itu 3.000. 3.000 mobil. Dan disaring lagi speknya segala macam dan orangnya juga jadi 200. 200 mobil, dari 1 juta mobil jadi 200 mobil. Ini mobilnya udah pernah saya review, si Moza. Moze. Karena warnanya bronze ya, John ya. Ini pakai Airsus. Berapa cc Om ini Om? Ini 5.700. 5.700. AC-nya juga dingin, terus juga suspensinya gila ini John. Masih bisa rolling burnout juga. Ya. Jadi ini kayaknya HP-nya berapa nih Om? Tahu ya pokoknya. Rahasia. Iya masih bisa kok. Sambil jalan ditekan masih berasap kok ini. Kayaknya mobil-mobil sekarang udah nggak ada yang bisa ya, mobil-mobil zaman now gitu ya. Iya kan mereka harus irit Mas. Kalau ini kan apa? Irit. Ini buat orang-orang yang nggak peduli bensin ya. Iya kan. Ini kita lihat dikit Om. Oke. Nah, bukannya gitu. Nah, ini mesinnya ya. Ini mesinnya dari terakhir gue lihat sampai sekarang masih bersih. Gue bingung sama Om Gali nih. Karena ngerawat krom ini nggak gampang loh. Ya memang. Apalagi krom di mesin Om. Gimana caranya ngekrom mesin Om tapi bisa bertahan lama? Karena kan krom itu kadang-kadang nggak kuat Om buat nahan panas. Ini saya nggak di krom, pesennya yang krom. Oh, dari Ini sananya? Dari apa? Pabriknya? Pabriknya saya minta tutupnya ini krom. Nah. Oh, makanya kuat Om ya? Ya. Kalau krom-kroman sendiri suka ngelotok. Intinya harus ini aja, harus bersih. Harus nggak basah. Orang-orang OCD bersih ya. Yeah. Harus. Oke, kita tutup lagi Om ya. Ini mesinnya 5.000 ya Om? 5.000 cc, 700. Ini Monaro. Monaro ini juga primadona, walaupun ini bukan Amerika Om ya. Ya. Ini Australia punya. Speednya berapa nih Om? Speednya 3. 3 speed. Ini sudah kolektor item kelas A sudah. Kelas A ya? Ya, jadi sudah yang untuk kolektor item ya udah yang level tertingginya. Ini sudah. pernah ditawar berapa Om? Kira-kira aja pernah ditawar berapa? Om nggak lepas? 12 sekian. 12 M. Gokil John. Monaro 12 M Om ya? Lalu terakhir karena apa kawan saya yang dari Australia dia ngomong bahwa ini jangan pernah lepas di bawah 1 juta karena mobil ini sudah ada achievement. Jadi oh iya, gitu. Ini juga SEMA ya. Dibuatnya juga kan dengan mint condition mobil ini. Betul, ini juga udah berapa tahun dari kelar bangun Om? 14 tahun. 14 tahun masih kayak baru kelar modif ya. Ini kemarin apa aja Om? Kita boleh recap sedikit nggak? Ya, oke. Ini interiornya diberesin lagi. Bikin lagi ya. Diinin aja. Retrim. Retrim aja. Retrim. Lalu mesin nggak diapa-apain juga. Baunya masih khas baunya. Iya. Baunya bau khas. kulit Mas, tetap itu bau Ini kulit. Kulit Itali. Iya, tapi yang yang tidak mahal. begitu. Ya, kalau yang lain karena ini kan kenapa nggak begitu mahal? Ini mobil sendiri. Oke. Dan ini generasi pertama dari yang kita pernah bangun. Oke. Jadi masih belajar juga Om? Masih belajar. Oke. Jadi sebenarnya udah pernah saya review. Udah pernah nyala belum? Udah pernah nyala juga waktu itu ya? Udah pernah juga ya. Oke, di SEMA dapat apa Om kemarin Om? Kita ulang dikit. Kalau ini waktu itu di Car Crazy. Car Crazy. Ya, yang di forumnya McGuire. Oh. McGuire Car Crazy. Gara-gara chatnya? Semuanya. Overall. Jadi karena gara-gara ini saya jadi berangkat dari sini yang saya nggak taunya jadi nambah teman-teman jadi percaya jadi minta dibangunin. Segede gini ya. Ini bangun dulu masih belum segede gini tempatnya. Iyalah, saya bangun di garasi. Di garasi. Di Radal nih masih. Iya. Oh iya. Jadi gue sama Om Gali itu tetanggaan ya. Cuma Om Gali di depan, gue di belakang aja gitu. Jadi gue kalau hari-hari tuh ngelewatin rumah Om Gali, wah mobilnya nggak ada nih. Biasanya ada si Moze di situ. Kadang ini. Iya, tuker-tukeran. Kadang sana. Yang paling saya sering lihat KLX. Oh iya, itu favorit Om kendaraan Gali saya. kesini ya, naik KLX. Gila nggak? Saya sampai Bromo Mas. Naik KLX. Iya. Jadi jalan. road trip gitu? Iya. Gokil.
Ini ada 2 mobil Mustang. Ya, Mustang. Ini original ya? Ya. Bisa dibilang original nggak Om? Iya, yang Mustang. Jadi artinya Mustang yang dimodifikasi, Mas. Mustang yang dimodifikasi. Ya, retro. Gimana tuh bedanya Om? Kalau Ya. di dunia permastengan ini gimana bedanya? Ya, ini kan bodinya akan jadi Eleanor. Eleanor. Tadinya basicnya apa? tadinya fastback. Fastback, Ya, oke. Gitu. Sama apa namanya kalau misalnya yang di atas ini poni. Oke, poni. Itu Mustang poni. Ini fastback cuman kan bodinya dibentuk. Body shell-nya diganti. Jadi Eleanor dan Kalau Om Gali nggak produksi body shell-nya di sini. enggak lah biar kita Orang lain aja bagi-bagi ya? kan. Iya. Rezekinya beda-beda. Jadi Om Gali itu yang ngurusin restorasinya. Ya. Nanti Om Gali pilih body shell-nya ambilnya di mana. Ya, Yang trusted betul. gitu Om ya. Ya. Yang kualitasnya Ya, bagus gitu Om ya. memang, license atau gimana gitu loh. Karena kami kalau nggak melakukan seperti itu, kita kan sudah punya semacam kayak kode etik. Betul, betul. Jadi di mana saya kalau misalnya ngambil di tempat yang nggak ada license-nya, nanti pengakuan saya dicabut kan. Oh, Gitu. credibility-nya ya. Jadi hilang. Credibility-nya itu yang paling Credibility-nya penting. hilang, ya. Ini yang waktu saya ke sana juga Om. Iya sih. Iya, yang juga. kata Om hancur dulu. Ya, itu beda lagi, ada Oh, lagi. beda lagi, ada lagi. Maksudnya ada lagi. Ini datang juga hancur. Ini kalian datang sudah begini. Sudah begini Tapi bodinya. Tapi kan ya lepas daripada itu kita ada perbaikan. Perbaikannya apa aja nih Bang ini? Ya ada bodi ya, terus interior, mesin, transmisi, kaki-kaki. Oke. Jadi suspensi depan belakang dan ini kebetulan ini kalau dilihat dari sini ban belakangnya chamber. Ke chamber ya? Mustang emang bisa chamber Om? Iya suspensinya kita bikin chamber. Jadi ini suspensinya bikin independen belakang. Independen? Jadi depan belakang ini independen. Oh iya? Ya. Berarti coba saya boleh lihat Om ya? Ya boleh. Coba kita lihat ya. Saya izin lihat Om ya. Ya silakan. Oh independen begini Om ya? Ya nggak ada Itu- disc brake-nya kan? Disc brake-nya di Iya, di disc tengah. brake-nya kita berhentinya pakai Bluetooth. Bercanda. Voice comment dong Om. Ini independen berarti dia disc brake-nya di ujung tengah situ ya? Ya. Kok bisa Om? Kan di sini juga emang nggak ada tempat. Oh iya nggak ada tempat di sini ya kan? Nggak ada. Om pindah ke situ, itu nggak Ya, ngaruh ke kira-kira. pengereman? Oh, tetap enak, nggak berpengaruh. Kan banyak kan mobil-mobil yang Independen. konstruksinya seperti ini. Iya. Mobil-mobil pabrikan yang Pabrikan ya. Oke. maksudnya seperti ini. Jadi Kenapa tiba-tiba bisa kepikiran dibikin independen Om? karena kita di samping pertama uji coba dan ternyata uji cobanya ini berhasil dan Berhasil ya? enak. Heeh. Ini mobil sangat enak. Ya, seenak-enaknya mobil independen seperti apa ya itu dia. Oh. Jadi katakanlah kalau kita lihat polisi tidur kita Jegur kalau gini. lewatnya kita pakai miring begini, Heeh. ya kayak kita nggak Nggak. badan kita nggak begini-begini. Nggak goyang-goyang ya? Gitu. Oke. Ini susah Om Iya. bikinnya Om? Ya mikirnya susah karena ini sih yang kedua, cuman kan beda Hitungan. Beda hitungan karena yang pertama kita taruh di Camaro pada waktu itu. Oh ini ini ya, Eleanor ya? Ya. Oke. Kalau bangun gini biasanya berapa lama Om? Interior kita lihat ya. Ini bangun ini sih saya kebetulan yang ini. Izin Om ya? Ya silakan. Gila kayak baru John. Ininya juga krom-kromannya. Ini baru beres di restorasi Om? Ya, yang bagian itu apa namanya? Saya masih belum serak bagian sini. Bagian apa Om? Oh Di bagian sini. itu di bawah dashboard ya? Kan masih kelihatan tuh Kelihatan, ada benar. kabel-kabel mau ditutup kayak seperti yang di sana. Biar rapi ya. Tuh yang sana kan ketutup tuh. Oke. Ini ada sound systemnya nyala nih Om. Sound Oh system- iya, ini belum musiknya nyala ya. belum di anu apa namanya? Itu sampai ada head unit zaman dulu gitu Om. Susah nyarinya ya? Iya, ada sih. Ada ya? Ada. Katanya lebih gampang ngebangun mobil Amerika Om, karena barangnya banyak reproduksi daripada mobil Jepang. Gimana menurut Om? Kalau saya tetap bangun mobil itu juga nggak gampang, nyari barangnya juga. Parts-nya itu? Tetap Nggak gampang juga? Buat saya ya, nggak tahu teman-teman yang lain mungkin lebih mengerti. Cuman menurut saya nggak gampang bangun mobil gini nyari barangnya karena apa? Ada jutaan item mas dalam satu mobil. Iya Gitu juga kan? bener ya. Nggak tahu Itu yang mana. nggak ya. tahu kita. Iya. Tapi ini keren sih nih Om. Cakep ya. Dan sama satu lagi, ini juga ini yang membedakan dari yang lain. Kalau diperhatikan, ini di sini Mustang biasanya ini MacPherson mas. Di situ ya. Ya di sini shock breakernya di sini nih naik. Ini kita buang semuanya mas. Shock breaker pindahin ke sini. Shock breakernya dari sistemnya MacPherson jadi double wishbone. Kalau yang sana nanti
kayak begitu itu kan di sini Mas. Oh, di sini kelihatan ya? Iya, jadi di sini nih sempit jadinya. Iya. Ini jadi longgar ya Om ya? Nah, ini jadi longgar. Itu pengaruh estetika doang atau ke Estetika performa juga? ya, performa ya. Pengaruh tuh, Performa Om, ya? pengaruh. Pengaruh juga ya pendudukan Lebih rigid ya. Oh, oke. Mesinnya? Kalau yang 5.000 ya. Cuman ini mesinnya beli yang modifnya berbeda dengan apa yang saya lakukan. Jadi waktu itu dibawa ke tempat saya. Udah ada mesin ini? Dan akhirnya kita buat ini nggak panas, terus powernya keluar, jadi dan enak dipakai. Oh, tadinya masalahnya overheat sama boyo. Ya. Oke. Dan ternyata begitu sampai di sini nih, begitu selesai yang punya juga ngomong, wah, ya ini udah Happy ya? Sangat Berarti happy. kalau gitu onderdil dalamnya ya yang Iya. bermasalah Om, kayak Iya. gitu ya? Oh, Iya. sama. Saya ganti pakai yang bikinan saya gitu. Oh, itu rahasianya, bumbu rahasianya John yang berbeda di sini ya? Iya. Ya, yang bikinan saya. Jadi Oke, ini udah gacor nih Om ya? ini udah enak dan Udah enak ya? udah kemarin sempat saya coba, enak segalanya sudah enak semua setir, dan ini juga perubahan ya dari setir kiri ke kanan. Oh, ini convert juga ya? Ya, Oke. tapi kan nggak ada tumpukan. Gak kelihatan ya Om ya? Rapi ya itu ya? Ya. Ini luasnya berapa Om? Ini 1.500. Gila, 1.500 hektar. Oke, kita lihat lagi Om ya. Ini ada C10 yang terakhir di SEMA. Dapat apa nih Om? Ini top 5. Top 5 ya? 60. Gokil. Apa aja ya, Om perubahannya nih Om? Oh, ini mesin, Oke. dan suspensi, chassis, interior, dan bednya baknya. Baknya. Oh, sayang kita nggak bisa ngeliat yang ini ya, Iya. karena di lift atas ya. Iya. Oke, tapi saya boleh lihat ini ya Om. Ini kata orang ya, kalau mobil bangunan builder yang bagus, biasanya dilihat dari dek bawahnya. Kita lihat. Boleh pinjam lampu lagi Om? Mari. Kita lihat ya. Wush. Buset deh. Ini kayak mobil baru Om. Ya memang kan ini jatuhnya jadi mobil baru memang. Bisa dijilat nih Om. Bisa. Iya. Ini sumpah John, ini kalau lo lihat nih ya, ini nggak ada rembes-rembes oli. Terus juga itu knalpot Om ya? Ya ini knalpotnya yang segede kata. Gede banget Om. Apa, Tipanya Bang? berapa senti itu? Ini 3 berapa inci. inch? 3 inch ya? inci. Jadi sekitar 7 cm nih. Biasa kan 2 inch ke atas Om. Ya 2,5 paling top tuh biasanya 2,5. kan? Itu Ini- udah kegedean juga 2,5. Ini gede banget Om, 3 inch Iya, Om. ini 3 inci. Gila sih. Muffernya juga ini ini bola, dan emang bikinnya niat, dan ini semuanya re-engineering, rekonstruksi sampai ininya nih kan selang-selangnya semua Iya. stainless. Gokil. Gila, sini bangunnya berapa lama kemarin Om? Nggak nyampe 2 tahun. Nggak nyampe 2 tahun ya? Ya kan sampai sini juga kan Ini kayu, Om? rapi. Ini kayu? Ini kayu jati. Kayu jati ya? Kalau yang Moze kayu apa tuh kan? Sono keling. Kayu keling? Sono keling, kalau ini kayu jati. Oh, ini kayu jati. Berarti lebih kuat dong nih? Enggak Mas, kuatan yang sono keling. Oh, oke. Satu bak ini satu begini nih, cuma Satu lembar? dapat 1 lembar yang itu. Oh iya? Iya. Buset. Mahal. Lebih mahal si Sono Moze keling. dong? Iya, jauh. Ini bangun ini habis berapa Om? Wah, berapa ini ya? Coba di-spill dulu Om. Kita pengen tahu nih kalau bangun-bangun mobil begini habis berapa? Coba dari sini Sak. Emang lu ya? Kurang lebih. Kita butuh budget berapa sih kalau bangun serapi ini? Dulu waktu bangun sih sekitar Ini kan udah lama kan, Iya. 2020 berarti bangunnya 2012, 2018-an ya? 1,5. 1,5-an. Dulu. Mahalnya di mana Om? Ini Di luar Om ini, di luar engineering itu. ya, Bahan ini yang paling kan mahal apa? Yang kelihatan nyolok sih kalau temen-temen main 4x4 off-road tuh ini gardannya. Oh, gardannya Om ya? Gardan tuh kan mereknya Kari Enterprise. Oh. Ini gardan custom karena bisa kelihatan pas gitu. Kita kalau lihat mobil yang dibangun, mobil ini bener-bener proper atau enggak, aman atau enggak, kan mobil ini tanpa adaptor atau spacer. Lihat di Oke. sini kan tetap pas. Kenapa? Pas ya? Dia bisa pas karena ininya buatan Udah custom ya? custom. Jadi ukurannya as kanan berapa, as kiri berapa, rumahnya berapa panjangnya, kanan berapa, kiri berapa. Oke. Ya, ini kan rumahnya. Nggak diakal-akalin? Nggak, kita Pakai nggak ada. spacer gitu-gitu? Nggak. Nah kalau di SEMA gitu Om, dia tuh ngeliat merek gitu nggak sih? Kalau di Indonesia kan banyak nih ya, saya taunya. Kalau kontes itu cuma ngeliat head-on-headonan Oke. brand. Di sana itu sebenarnya masalah apa namanya ya, fungsi. Oke, merek. Tapi merek yang seperti ini worth it nggak sih di mobil ini? Oke, berguna nggak gitu? Ada gunanya nggak?
dan gunanya apa. Oke. Kalau ini jelas, ini gunanya kalau pakai yang aslinya nggak kuat karena ini 8.200 cc. Iya. Gitu. Jadi fungsionalnya juga Iya, dilihat ya. memang dilihat. Berarti bukan cuma Dan merek. jangankan itu Mas ya, kalau kita boleh tahu sampai ininya aja ditanya nih. Ini ya Ini bautnya. cross join. Cross join. Cross joinnya ini ditanya ini ukurannya berapa. Oh iya. Ya. Berarti ini sampai ngolong Om ya? Di Oh sana? iyalah, Oke. kalau kayak gitu ya semua, atau di foto, lihat foto, cek. Di zoom gitu ya, Ya. dilihat ya. Gokil. Ini paling susah kemarin bagian mana Om? Kemarin yang alhamdulillah saya udah kan beberapa kali bangun mobil kayak begini. Ini yang susah buat saya ini di baknya Mas. Oh di baknya ya malah lebih Ya. susah, mesinnya enggak ya? Ya mesinnya karena Udah katam. bukan makanan sehari-hari paling ya? sedikit sudah sering Iya, gitu iya, loh. iya. Dan tambah lagi saya di sini kan dengan tim ini, tentu semua ini kreditnya untuk tim ya. Bukan Iya. saya sendiri, saya nggak Bukan mungkin superhero bangun di sini. gitu. Ya kita bukan superhero, ini tim. Tim ini yang bisa menjadi mobil ini seperti ini, tapi tentu dengan supervisi dari kita. Dan saya di sini nggak nunjuk-nunjuk aja kok Mas. Saya Ikut. emang pegang mesinnya, saya emang setting, fine tuning segala macam, commissioning dan trial itu saya sendiri. Kalau ada yang kurang, jadi saya tahu oh ini bagian ini dirubah udah enak, jadi makanya saya nyoba sendiri. Oh, berarti Gitu loh. Om yang benar-benar supervising juga di sini Iya, ya. memang. Dan juga yang ngebangun sendiri juga. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini lagi di anu Mas, Holden apa ya? namanya? Ini Camaro. Oh Camaro. Oke, ini masih Ini proyek mah. rahasia ya. Oke, ini ada. Ya, ini nyelupannya kan. Iya, bannya jelup ya. Bisa kebayang tadinya niatnya kita bak panjang gini, ini kan Harley kan masuk nih. Iya, Harley masuk nih Om. Ya, tapi ternyata begitu sudah jadi, begitu sudah punya orang, dia garuk-garuk, gue bikin lagi aja. Sayang. Sayang kan gini. Ini pakai kayu jati juga. Ini jati juga ya. Oh, ini jati. Ini sayang banget, gila. Dan gini Mas, ini adalah Apache tahun 57. Apache ini, sebentar ya, coba ini bisa kita nyalain di sini kayaknya nih. Ini peleknya juga special order ya, John. Oh, sama iya. Kayak pelek C10 ini. Ah, ada lampunya Om. Terang ternyata. Oke. Ini buat detailing sini Om biasanya. Ya, nah terus gini Mas, di bagian ini Mas bisa kebayang, ini kan gadannya bikin, kenapa ini bisa pas senyelup begini. Terus ini tipe panjang begini, kita nggak punya referensi di Amerika, di luarnya, di negara asalnya kan Amerika ini. Iya. Kita nggak punya referensi. Karena apa? Di Amerika, di negara asalnya, mobil yang bak panjang ini jarang dibangun Mas. Oh. Bentar, saya kasih lihat. Ini, mereka bilang kayak gini nih nggak manis. Nggak manis di Karena sana? terlalu nggak manis. Jadi yang ada tuh pendek-pendek. Oh. Yang panjang nggak ada. Oke. Akhirnya saya Ide sendiri. nyoba-nyoba. Saya jujur aja kok, saya emang nyoba-nyoba. Trial error. Akhirnya begitu saya bangun dan saya mikir, pakai velg berapa, kegedean apa enggak. Ini pakai velg 22. Ini ring 22, Om? Billet specialties dan ini full custom. Terus ternyata begitu jadi, menurut saya ini salah satu mobil tercantik. Iya sih, cakep sih Om. Nggak tahu kenapa ini nggak ada ini ya Mas. Mobil yang panjang ini nggak ada yang dibangun di luar sana, kita Iya. nggak dapat referensi. Warnanya juga bagus Om. Akhirnya begitu pakai ini ya enak, dan tetap Mas, ini mobil juga tetap matic, AC dingin dan digas spin. Standar G-Speed begitu ya? Izin lihat Om ya? Silakan. Standar G-Speed begitu tuh. Oh deknya tinggi tuh Om ya? Ini boleh naik Om? Boleh. Coba naik. Oh gini ya? Ini kayak mobil sedan ya nyetirnya ya Om? Iya. Karena agak kaki saya nggak 90 derajat ini. Karena ini Ditinggiin? Apa gimana? untuk cewek. Oh untuk cewek. Jadi yang bawa mobil ini Pantes. cewek. Ini maticnya tapi kayak manual ya, Ya. tuasnya ya. Ini ini kan rem tangan, tangan, rem, ya. rem kaki lah Rem jadi. kaki. Rem kaki. Masih nyala nih Om? Nyala semua, ini nggak tahu ini. Coba kita tes. Oh nggak dicolok. Oh, nggak dicolok, Alatnya ya. dipinjem. Ini buat apa Om tengah ini? Ada AC segala macam ya, Lampu, wiper, ya. lampu. Sen di terus sini ini buat apa sih Om, fan. yang kecil ini? Itu buat hazard. Oh. Itu ada juga buat tilt steering. Oh bisa udah. Iyalah, ini tilt steering. Gokil. Sampai dalamnya dashboardnya dicat merah ya. Ya, dan ini custom ininya nih Apanya? Oh ini buat AC. AC-nya Om ya. Gokil, ini sih keren banget ini. Dan ini Italian leather. Italian. Wah keren. Ini sih wah keren. Ini pelek-pelek begini custom habis berapa Om? Pajero baru keluar dari dealer Mas. Ini pelek ini. Pajero baru. Iya. Gokil. Gila. Jangan Jadi anggap kalau- remeh. Jadi kalau dibilang nih, lu nggak usah songong, mobil gue injek-injek. Oh iya, mobilnya jadi roda ya. Pajero jadi Ya kira-kira pelek. emang karena apa, kita kan ngikutin di luar ya. Iya, dolar ya. Dan trennya apa segala macam kita ikutin. Ikutin. Oke.
Torana ini apa yang spesial Om? Coba kita lihat. Ini Torana ini untuk sebenarnya dipakai untuk tadinya untuk di sirkuit. Buat track ya? Buat track. Oke. Ya. Tapi setelah berjalan, totonya ini minta ditambahin rapihin ini itu. Jadi buat teman-teman yang main mobil di sirkuit ini kalau dilihat dalamnya nggak masuk akal karena Izin Om ya? Iya, karena terlalu rapi. Iya ya. Dalamnya ini terlalu rapi. Jadi ini terlalu rapi dan Banget. Karbon semua. Terus juga ada AC-nya tapi enggak kan Om? oh ini nggak ada. Ini nggak ada AC ya? Nggak ada. Oke. Terus ini terlalu rapi dan semuanya ini handmade. Handmade Om ya? Semuanya handmade. Sampai door trim ini juga handmade nih? Iya. Oke. Door trim, apa segala macam ini handmade dan suspensi, lalu gardan, suspensi depan belakang itu juga ya udah nggak asli, Udah full custom. ya full custom. Ini bukannya Turano ini 4 pintu Om? Iya, ini tadinya 4 pintu Mas, ini jadi dibikin Convert, dua ya, pintu? 2 pintu, tapi saya dapatnya udah begini hanya perbaikan dan ternyata memang ketika saya pegang perbaikannya banyak. Ternyata. Banyak. Jadi apa aja yang Om Gali kerjain ini? Oh ini sama body full. Oh body rapi lagi. Body full semuanya, terus ini over fender, depan bumper, belakang. spoiler depan belakang, transmisi, ini transmisi manual, 6 speed dan sequential. Sequential cuma Itu yang didorong-dorong ya, doang. Enak banget ya. ya jadi cuman maju sama mundur. Iya, gitu. iya, maju mundur doang ya. Mundur. Oke. Gitu. Terus ini emang suaranya juga ya suara mobil balap ya. Boleh kita tes Om? Nggak tahu ini nyala apa kan ya. Nyala nggak ya Akinya kuat apa enggak nih? Oh, ini mesinnya berapa cc? 5.000? Ini 6.400. 6.400 cc John, gila. Kita akan dengarkan suara Torano Nggak tahu nih, 6.400 cc. Apakah nyala? Kita lihat. Aman Om? Oh, cut off engine-nya di belakang malah ya, kan si Torana ini. Semua orang bisa bantuin. Kita akan dengarkan suara Torana 6.400 cc. Mantap. Uang. Nggak boleh di samping. Ini netral. Oh, ini netral. Ini guys. 1, Tuh, sequence. 2, 1, netral. Ini sequential. Ini 6 speed. 6 kecepatan. 5, 4, 3, 2, 1, netral. Oke. Coba gas dikit Om. Hah? Gas dikit. Gokil. Wah, gila. Ini 1 liter berapa meter Om? Ini mah yang penting Jalan ya? ya jangan yang penting Nggak peduli bensin lagi ya? Udah nggak tahu nih. Katanya pernah dipakai juga, top speednya bisa 300 km. Enggak sih, belum pernah, cuman ini karena saya yang bangun dengan perhitungan roda gigi dan power dan final gear nggak akan kurang dari 27. 270 km per jam? Nggak akan kurang, karena 6 speed dia overdrive-nya banyak. Yang spesial dari mobil ini berarti apa Om? Yang spesial dari mobil ini adalah mobil ini memang berubah dari 4 ke 2 pintu, tetapi ketika orang yang mengerti mobil ini dari negara asalnya dia juga ngomong, bahkan bentuknya aja proporsionalnya aja ini terlihat lebih manis dibanding yang aslinya. Oh, kayak kayak mobil pabrikan ya? Iya, jadi nggak tahu ya bagian mana yang bikin dia enak dilihat tuh. Iya. Jadi enak dilihat tuh bagian mana, saya juga bingung dibilang. Tadi soalnya jujur sekilas ini kayak bentuk Mustang Om. Iya, ya ini namanya juga Holden Torana ya. Iya. Ini mungkin zaman-zaman itu stylenya begini kali Om ya? Iya. Lampunya nih tadi bisa nyala ya. Ini pakai BBS atau apa sih? Simmons. Jadi emang velgnya dia yang untuk dipakai di mana namanya di track. race. Oke. Di track gitu loh. Oke. Dan ini udah saya bersyukur walaupun gimana ini kita udah pernah trial 20 lap nonstop dan temperatur tetap setengah 80. Stabil. Oh, nggak perlu disiram-siram? Nggak perlu pakai siram-siram. Biasanya kan 3 lap disiram tuh mobil-mobil biasa. Ya, 3 lap tuh udah penuh, biasanya 2 lap berhenti di siram-siram nih, nggak pakai siram-siram terus. Ini ya. 20 lap? 20 lap. Pantengin terus? Penuh, jadi nggak pernah berhenti. Nggak overheat? Ya, alhamdulillah. Gokil. Nggak overheat. Ini buat apa nih Om? Nah itu bola tenis. variasi aja. Oh, variasi aja. Lucu ya jadinya ya.
Jadi begini, Royal ya. Ini penampakan dari G-Speed yang baru. Di belakangnya juga ada tempat. Itu buat apa Om nanti? Yang di sana itu buat ngecat. Oh, nanti ada oven ya? Ya. Oven, terus nanti ada kolam renang katanya mau bikin kolam renang. Ya. Enggak lah, itu Ini buat bisa tempat ngelas. Kayak Fast Furious gitu kan, Vin Diesel makan keluarga Oh iya, barbecue. memang bisa, iya. Keren kan Om? Emang iya. Iya, Bisa. bikin kayak gitu Om. Iya, memang bisa. Sekarang duduknya masih di sini nih, duduk-duduk nongkrong nih kan sini. Gue jadi kayak Om Gali nih pakai ini pakai apa namanya? Emang seneng. Pakai senter ya. Habis jauh mas, nunjuknya susah. Oh iya, jadi lebih enak ya. Nah, ini mobil yang udah pernah saya review ini. Mobil layak kita, tiba-tiba ada di sini. Jadi gue jujur, saya tahu Om Gali itu pindah tempat itu karena kemarin Ciko nanya Om Gali. Ya, terima kasih sudah dikenalkan dengan mas. Akhirnya mobilnya ada di sini. Ya, ya kebetulan beliaunya sendiri minta saya, mas, kalau yang kurang-kurang agak dibikin bagus. Oh ya, Oke. intinya yang kurang-kurang aja saya Rapikan. rapikan. Tapi gue nggak akan ngebahas tentang apa yang kurang di mobil ini, ya karena bukan punya Kan gue beda. mobilnya. Jadi dia ini mobilnya Ciko yang udah pernah gue review kemarin, lagi dirapin lagi Om ya. Ya, ada yang kurang. Tapi bisa nggak Om? Ini kan base-nya BMW ini ya. Ya. Bisa nggak menyamai base dari Mustang itu? Nggak akan pernah, karena karakter frame-nya memang beda. Lihat yang saya tadi sampaikan, ini kan mirip kayak Mustang beneran. Lihat, ini kan di sini kan mas? Oh iya, dudukan kakinya. Dudukan ini kakinya. ya, shocknya ya. Kan Mustang beneran juga di sini mas. Iya, iya, iya. Karena saya potong, saya pindah. Jadi nggak akan pernah bisa Om Nggak, ya? beda tetap. Nggak akan pernah bisa ya. Menurut saya ini nyaman kok. Kalau buat harian ya. Ya, tetap nyaman. Cuman kan tetap ada butuh penyesuaian lagi lah sedikit. Berarti Om Gali menerima juga ya mobil-mobil bikinan gini ya? Oh ya, kan kita ini mas, membantu dan edukasi juga mas. Betul, betul. Supaya apa, saya tidak ingin orang yang sudah membangun mobil marah, kapok terus dipotong-potong. Dipotong-potong tuh bukan cuma dilepas mas, bahkan pintunya dicopot. Ada yang pernah marah Om? Dibagi dua pintunya nih. Saking Dicopot. keselnya? Saking keselnya karena nggak jadi. Oh ada yang kayak gitu? Ya, saya akhirnya jaga hal seperti itu. Oh. Nggak apa-apa lah kesini. Tapi Anda juga harus konsekuensinya adalah ya butuh biaya. Saya paling sedikit saya bisa menjamin bahwa ketika kami dengan tim G-Speed yang pegang, Anda nanti akan senang kok. Soalnya kan kata orang Om Gali itu terkenal mahal itu. Gimana Oke. Om menurut Om? Mahal dan murah itu relatif. Tetapi setelah ada orang yang mengerti, begitu melihat ini ternyata tidak mahal. Loh, jadi yang bikin mahal, yang bikin beda apa? Bahannya beda. Oh ada harga, ada kualitas. Ya. Gitu loh kasarnya Ya, Om ya. ini contoh kita bicara baut. Kita bicara baut yang saya pakai di sini ini baut yang original punya Mustang atau aftermarket. Oke. Artinya baut yang dipakai adalah Imperial. Itu inci. Mustang tidak akan pernah, Mustang model klasik ini tidak akan pernah pakai baut mili. Oh jadi bukan hitungannya mili tapi inci ya? Ya, Kalau inci Mustang. semua. Mobil Amerika itu Inci semua ya, karena di Amerika. Ya, walaupun sekarang yang baru-baru itu dia Inci. mili yang baru-baru udah mili. mili. Tapi mobil-mobil yang tahun-tahun segini ini Masih inci? semua. Oh. Sehingga kita ganti semua baut-baut, tapi nggak melulu cuma gara-gara baut. Ya. Itu masalah konstruksi juga kita sesuaikan. Karena paling sedikit kami di sini punya jam terbang, Mas. Karena ini mobil, tadi gue sempat ngobrol sama Om Gali ya, mobil di sini kan rata-rata mobil yang nggak pakai komputer gitu ya. Jadi lebih membutuhkan jam terbang, betul Om ya? Ya. Karena kalau mobil-mobil sekarang mungkin lebih dipermudah dengan computerize-nya Om ya. Jadi masukin data, Ya, bisa di copy coding-coding, ya kan, Ya. copy paste codingnya. Kalau di sini lebih ke jam terbang, gitu Om ya? Ya kira-kira begitu, karena kalau nggak ada jam terbang, ya Anda nggak akan punya dasar. Betul. Refernya Teorinya ada. Ya, tapi selama Anda belajar sebaik apapun, selama Anda tidak pernah praktek, berarti Anda tidak Terjun ke punya lapangan gitu ya? jam terbang. No. Beda, Om ya? Beda. Karena ini case-nya beda-beda ya. Walaupun Anda sudah punya banyak jam terbang, tetapi Anda juga secara teori juga nggak banyak, itu juga Jadi nggak jam matang. terbang harus oke, Oh, iya. teori juga oke. Iya. Ini kombinasi yang harus ya kalau Iya, di memang. dunia V8 gini ya. Ya, dan biasanya yang begitu adalah emang orang yang sekolah, tapi juga hobi. Hobi. Kalau Iya. nggak hobi nggak bisa. Dedikasi ya. Lah, saya kan main begini, nggak tahu nih, sudah lahir belum? Tahun 85, saya udah megang begini. Dikit lagi lahir Om. Dikit lagi lahir Om. Oh, oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Dikit lagi nih Om, karena sudah jam 6:30 nggak berasa kalau di tempat Om Gali ini dari tadi siang. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Om ya.
Udah lama gak ketemu, akhirnya baru ngonten setelah 2 jam. Makanya kita sampai malam begini, ya Om ya. Ini Om karena tinggal di sini juga Om ya? Ya, Ya, saya jadi- tinggal di sini kayak villa. Kayak villa bener. Di atas nih rumahnya Om Gali nih, keren banget ya. Ada ruang tamu, kamar pribadi, toilet, semua lengkap Enak ya. dari atas ya. Enak banget, enak Om. Ini kayak apa ya? Impian laki-laki gitu Om. Pagi-pagi bangun tidur, ngopi di atas, kalau yang ngerokok atau nge-vape ya di atas sambil ngeliat ke bawah kan enak ya. Iya, ini masih berembun Om ya? Masih di sini masih berembun, masih berembun ya? kabut. Masih kabut ya kan? Gitu. Terus juga ada estilo di situ. Ini bisa konser nih Om. Oh ya. Iya kan? Towing plus tinggal pasangin speaker. Emang ini ngeband di sini. Ngeband, Ini apa namanya? yoi. Drummernya di sini. Motor-motor Om Gali. Tadi ada RX King. Kenapa tiba-tiba ada RX King Om? Iya, ada aja. Belum aja tahu yang ada trail. Ada trail. Jadi Om Gali ini punya RX King, punya KLX, punya Vespa Pak, Justin nyimpen Bieber. di situ, ini juga nyimpen di sini, Jel. Ini skuter. Otopet skuter ya. Topet, ya. Tapi ini bukan Cina Om ya, Amerika Om ya. Bukan, ini made in USA nih. USA ya? Iya. Kenceng dong berarti. 70. 70 km. 70, ya teman. 70 tuh udah, karena Ngeri. bannya kecil ya. Ngeri Om. Oh, ini kayak Dandy tau nggak? Iya, Dandy yang kecil kan, baby. Tapi Dandy itu kan 50 cc. Iya. Ini special engine, ini 70. Ini pakai mesin 75 cc. bukan listrik ya? Bukan. Buset, udah nggak bisa nyala kan Om? Bisa. Masa sih? Coba. Tadi baru diberesin itu. Mana coba nyala Om? Coba ntar ya. Awas loncat Om. Aduh. Dia kayak mesin pemotong rumput gitu ya? Ya. Kok suka begitu deh? Penasaran? Iya ya. Penasaran dia. Ya ini lampunya kalau malam kalau beli nyari bakso Beli bakso ya. Ini di charge juga lampunya ya? pakai baterai. Pakai baterai. Oke, kita akan lihat ke satu ruangan yang adalah ruangan rahasia dari Om Gali, tapi khusus buat Royal People akan kita bongkar gitu Jon ya. Kita izin masuk Om ya? Ya silahkan. Tah. Wah, ini mesin-mesin apa aja nih Om? Ini semua mesin V8. Ini kan lagi dibongkar-bongkar. Terus ada beberapa yang lagi saya ganti pakai barang yang punya saya. Ada yang dimodifikasi. Iya. Terus ada yang lagi nunggu barang juga. Dan ini rencananya buat refreshment buat mesin. Jadi mesinnya dibikin, di-rebuild. Jadi rebuild. Di-rebuild ulang supaya enak dipakai gitu loh. Supaya bisa dipakai lah. Oke. Yang kan itu nih. Kayak Tamiya gitu ya? Ini RC. RC ya? Ya, gitu Oke. ada yang. Ini yang paling gede mana Om? Kebetulan yang ini. Yang ini? Ini berapa cc Om? 7.400. 7.400 cc. Gila. Gue sih jujur ya, gue ampun dah suruh bongkar-bongkar begini ya. Nggak ngerti gue bener. Ini 7.000. masih apa namanya, masih belum kita coba nyalain. Ini belum dibongkar ya? Yang ini belum dibongkar? Udah jadi, cuman belum kita coba nyala karena kita masih kerjaan masih banyak nih. Banyak ya. Orderannya ternyata banyak ya walaupun mahal di sini Om. Memang bahannya memang mahal mas sebabnya yang kita pakai. Oh, bahan bakunya ya? Iya, kenapa mahal? Karena itu yang sesuai. Oke. Nggak terus kanibal, nggak pakai punya. Dia akal-akalin. Bukan akal-akalan. Jadi itu tadi yang saya pernah sampaikan, kenapa sih mobil, kalau mobil tua tuh suka mogok. Iya, dia mogok karena sering diakalin, bukannya diganti baru, diganti yang sesuai, tapi diakalin ya iyalah. Jadi terkesan murah, tapi sebenarnya double cost gitu ya? Iya. Lama-lama begitu. besok benerin Iya, lagi, benerin lagi. Gitu. Makanya sekali ganti yang bener, dah. Jadi mendingan mahal di depan, tapi enak gitu Ya, pakainya? sekarang begini, apa yang terjadi adalah mereka sudah bangun di Mobil. workshop lain, Oke. teman-teman bangun di workshop lain. Akhirnya dibawa ke tempat saya, lalu misalnya ada yang dibangun, itu kan kos lagi mas. Jadi itu jatuhnya ya 2 kali. Berarti Om Gitu sering loh. nyebokin kerjaan orang dong? Sering mas. Tapi saya nggak apa-apa karena Nggak apa-apa ya? Rezeki. Pertama itu, tapi yang paling penting buat saya sebenarnya supaya orang ini nggak kapok. Main mobil begini. Kalau udah kapok tuh orang udah kesel. Mobil itu benar hancur, pintu aja dicopot, digerinda dibagi 2 coba sampai kayak begitu kok. Iya. Ini kan Om banyak Mustang nih ya. Om ngeliat Mustang yang baru gitu gimana sekarang Om? Ya itu bagus, cuman itu kan masalah selera. Selera Om gimana menurut Om? Banyak orang bilang ini Mustang banci yang EcoBoost gitu-gitu. Ya sebenarnya menurut saya ya nggak banci juga. Itu mobil tetap kencang, cuman kan ya cc-nya cuman segitu ya, powernya juga cuman segitu. Tetapi jangan lupa itu high tech loh. Kan mereka pakainya teknologi. Teknologi ya, EcoBoost itu ya. Ya EcoBoost itu teknologi, dan ya nggak ada salah emang mereka senangannya yang takjer langsung jalan gitu, nggak terus
pakai ritual kan. Kalau mobil yang zaman dulu, katakanlah yang di sini kadang-kadang kan kalau nyalain mobil, apalagi udah seminggu gitu, nggak nyala seminggu aja, harus ada ritualnya dulu. Harus ada ritual, bener. Ya, dikocok-kocok dulu supaya dia bisa nyala. Nah gitu loh. Sementara kalau yang mobil-mobil atau katakan Mustang baru, cuma tinggal kontak, terus nungguin dia inisial sebentar, Cek baca engine ECU-nya, ya. baca cek engine, selesai, starter beres. Beres, iya. Gitu loh. Jadi Tapi Om itulah teknologi. bakal pakai nggak kira-kira? Kayaknya enggak deh mas. Iya kan udah. Om kan pecinta Mustang, kenapa nggak mau cuman pakai ya, EcoBoost? ini mas, saya lebih banyak ke klasik. Kan umur saya sudah klasik nih mas. Umur saya. Kenapa Om lebih pilih Zenix daripada Mustang EcoBoost? Karena kalau Mustang EcoBoost dibandingin Zenix itu dua hal karakter yang jauh bedanya. Dia nggak bisa diisi jok. Oh, oke. Atau diisi blok mesin nggak bisa. Oke. Kalau Zenix bisa diisi blok Alasan mesin. boleh. Tukang bubut kira-kira Boleh. begitu. Kenapa nggak Ford Ranger Om? Ranger ada. Ada ya? Tapi kenapa sih Om Ford Ranger yang baru tuh boyok? Yang 2020-an gitu Om? Menurut saya nggak boyok mas. Tenaga bawahnya tuh kosong gitu Om. Mobil sekarang kan bisa di remap lah mas. Remap ya. Ya. Tapi aslinya maksudnya saya bawaan aslinya. Ya karena dia kan sesuai dengan peruntukan, dia kan nggak buat lari. Oke. Dia kan buat torsinya yang penting merayap ya. dia. Merayap Dia ya. kan disuruh kemana aja naik ke tembok dia bisa. Bisa. Itu kan Oke. masalah ini aja, apa namanya, masalah karakter mobilnya. Karakter mobil. Baik, kita lanjut sebelum terakhir. Di sini ada apa nih Om? Ini bagian apa di sini Om? Ini sebenarnya ruangan ini nanti buat ngetes mesin, nyalain mesin. Ini udah disediain exhaust. Jadi ini nanti begitu dirakit lagi, ulang nyala, ya kita nyalainnya di sini. Gitu, dan itu udah ada silencernya buat peredamnya segala macam. Nah, Ini kan jadi di sini. rata-rata yang belum ada injection ya. Nanti bakal Iya. Om main ke arah injection nggak? Oh ya, saya akan mengikuti ini Zaman ya? mengikuti zaman, main ke arah injection. Walaupun ada beberapa yang saya set up Oh, coba mainin. di injection dan saya sudah cukup lumayan mengerti ya, karena saya udah tahu dalamnya ya. Iya. Kan teman-teman yang main injection juga belum tentu tahu dalamnya barangnya seperti apa. Apa itu misalnya lebarnya berapa, diameternya berapa. Nah, saya ketika saya nanya, mereka nggak tahu. Detailnya nggak tahu balik. Dia main Google. bersih aja, main bersih, main angka konstanta, masukin enter, Oke. nah, gitu kan, mengikuti apa maunya. Kalau diginin, yang kurang di mana grafiknya, kan kira-kira begitu mas. Iya. Menurut saya Menurut loh, Om ya, oke. saya belajarnya begitu. Nah sementara kalau ini kan bukan konstanta, bukan angka, tapi lebih ke jam terbang. Oh, jam terbang. Oke. Bukan gini loh, tapi obeng. Saya- Oke. Oke, siap. Gitu. Baik. Kita sambil closing di depan Om yuk. Oke, terima kasih Om Gali sudah mau digeledah nih tempatnya. Mudah-mudahan dapat informasi buat Royal People ya, bagaimana tentang mobil-mobil muscle car, terutama Amerika ya. Ya semoga saya ini sifatnya kan apa, berbagi, Ya, edukasi sharing ya. supaya teman-teman juga tahu bahwa katakanlah misalnya ada yang ngerawat ini, susah nggak sih ngerawat ini? Enggak sama ya? kayak mobil-mobil Biasa. apa namanya biasa, mobil-mobil biasa zaman dulu. Cuman bedanya kalau yang mobil-mobil yang baru kan, kalau ada apa-apa itu masalahnya di elektrik atau software atau ya itu kan injection ya. Mesti di apa? Di reset ya. Di entah apa. reset, Kalau ini iya. kan nggak ada resetan mas. Iya, harus Gitu. gini tadi ya. Ya begitu Oke. aja. Tapi selama pakai normal nggak ada masalah. Jadi kalau saran buat Om Gali, buat orang yang baru mau main mesin-mesin muscle gitu ya, misalkan kayak Holden atau apa gitu. Paling murah kan ini Holden Om ya? Iya, memang Holden karena di sini banyak, tapi juga ketika mobil itu dibangun dengan benar, bangunnya juga nggak murah. Nggak murah. Karena dia kan lebih sempit ya, apa namanya? Dia nggak menyebar ke seluruh dunia mas, Oke, Holden itu. iya. Paling cuma di Australia, Indonesia, di Asia, atau di Afrika Selatan. Sementara kalau mobil Amerika, Camaro, Mustang itu kan di Italia aja ada, di Jerman aja ada, di mana-mana ada. Jadi spare partnya kan semakin banyak, Makin gampang. semakin gampang. Jadi kalau saran Om Gali, kalau kita mau coba main muscle car tuh start dari apa yang masih affordable? Orang akan selalu berpikir lebih murah, mainlah Holden dulu. Holden ya? Ya mau nggak mau, karena mungkin ada yang mau ngakal-ngakalin ya bang, saya nggak usah jauh-jauh, karetnya aja, karet pintu segala macam. Kayak saya gini, Holden ini kan karet pintu tapi ori nih mas. Ori ya? Iya, makanya Bisa di terus sini enak. juga kan Holden Om? Oh iya, Bisa ya, bisa kan di sini. Bisa. Dan kalau misalnya mobil Amerika yang spare partnya relatif murah itu dari Chevrolet lah. Chevrolet ya. Ya. Kalau misalkan nih Om Gali cuma disuruh boleh pilih satu mobil Om Gali, kira-kira Om pilih yang mana? Wah, ini susah mas.
Harus Ya, pilih satu. Semuanya ini Harus direlakan yang lain. Misalkan. ya udah aduh susah sih mas. Yang menurut saya langka aja nih. Ya ini paling ini aja. Saya udah Mau naruh. That's it. That's it. Karena memang ini jauh lebih langka. Rare ya? Dan ternyata juga begitu bangunnya juga bener dinaikin juga enak. Enggak ini Om, ini udah masuk Battle Iya. of the Builder loh. Iya, tapi gini Itu mas. kan udah jadi dewa gara-gara itu Om katanya. Memang ya, tapi gini mas, itu kan buat apa ya, validasi nih mas. Ya, ini validasi ya. Buat cari nama lah Ya. di dunia internasional. Dan tapi begitu suruh milih ya udahlah. Ini pakai L-nya aja, pakai sedan, terus kan ini bisa begini. Kalau ini nggak kan bisa mentok ya, mas. mentok. Ya. Masih bisa sandar-sandaran. Bisa gampang. Oke. Gitu loh. Ya mudah-mudahan gue bisa main kesini dengan bawa mobil gue ya. Mudah-mudahan doain Roy People ya. Amin. Banyak rezeki. Kita yang nonton juga. Kalau lu suka tentang muscle car, gue doain bisa beli muscle car ya. Amin. Kita nabung dulu yang penting. Ya amin, dan tambah satu lagi bahwa Triknya apa? Tipsnya? Jadi gini, saya pikir kita ngumpulin dulu, nabung dulu, supaya apa? Bikin sekali jadi. Nggak bolak-balik. Ya, nggak bolak-balik. Jadi bikin sekali jadi. Udah, jadi punya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Punya satu diseriusin. Tapi kalau emang mau uang emang udah banyak sih, Bebas. ya silahkan aja mau bikin apa, berapa, terserah. Tapi yang jelas Berapa tuh Om harus kira-kira jalan. yang kita harus siapin kalau kita mau main muscle car? Mungkin mau nabung kan, mulai nabung gitu. Ya itulah, mungkin sekarang kan tergantung juga mas, Iya. sama ininya, apa namanya. Bahannya. Bahan Kurang lebih lah Om, kira-kira aman ya. Ya 2,5-an kali mas. 250 juta. Buat bangunnya 2,5 M. 2,5 M. Gue kira 250 juta. Salah guys, kali 10. Sudah. Nanti mungkin next kita akan test ride ya. Kita belum jadi test ride Oh, salah iya, satu mobil dari Om Galih ya. Oke Om, bisa Om? Ya boleh. Terima kasih Om ya. Sama-sama, Terima kasih Om Mas Galih, Roy. sehat Dan tim terus. sekali lagi juga, semua ini juga kerja tim mas ya. Ya, Jadi bukan teamwork saya, ya. Nggak saya sendiri. Ini sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa saya di sini banyak megang di engineeringnya, safety dan untuk estetik semua kan istri mas. Istri. Nah, jangan lupa mas. Tetap ya istri ya. Ya, mobil di sini yang bisa menjadi cantik karena Istri. Berarti Om Galih salah satu suami yang takut. istri. Nah, not really that gitu loh. Nggak, respect karena dia memang ya saya kalau sendiri juga udah kepenuhan mas. Saya kan banyak ngitung mas. Estetiknya biar wanita. Ya itulah. Karena kita pakai mobil cowok nih, pengen dilihat cewek kan? Ya. Rata-rata, mostly. Tapi gini mas, kalau mas naik mobil ini, sejujurnya mas, Yang ini dilihat saya cowok. ya, saya nggak pamer sama cewek kok mas, saya pamernya cowok. sama laki mas. Geng-geng kita ya? Iya, bro, lu punya apa bro? Lu bisa nggak sambil misalnya saya ngerokok, lu bisa nggak kayak begini, sambil digas, tatanya Ngepot. burn out, Iya, gitu kan? iya, iya. Nah, bisa juga mas. Iya. Laki kan? Laki banget. Atau dia bilang, wah ini dong mobilnya jangan yang ini pakai 4x4. Ada ini yang laki. Ada juga. Gitu. Lengkap ya? Lengkap. Gitu. Oke, ya. Nanti next kira-kira menurut Roy People nyobain mobil Om Galih yang mana boleh komen atau DM Instagram gua, follow Instagram gua @RoyRicardo, Om Galih juga G-Speed ya. Oke. Next konten apa? Boleh komen juga, kasih idenya ke Instagram atau TikTok gua @RoyRicardo. Alright, Roy Ricardo signing out, Om Galih signing out.